Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi pada pekan ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin ya. Apa materinya, ada yang tahu nggak? Materinya itu kaderisasi Muhammadiyah. Sebelum kita mulai menjelaskan materi, saya buka dulu dengan doa ya, dengan doa bersama-sama ya. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya saya absen dulu ya. Alfian, Pak. Hilmi, Pak. Lutfi, Faisal, Pak. lengkap semua ya? Ya. Nggak ada yang bolos ya? Ya. Oke, masuki materi kaderisasi Muhammadiyah, yaitu definisi kader. Ada yang tahu definisi kader? Secara apa, Pak? Secara bahasa. Kalau menurut saya, kader secara bahasa itu kayak pergantian kepengurusan. Kalau saya, tapi nggak tahu benar apa enggak, Pak. Ya benar. Tapi secara rincinya itu kader adalah anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkaran dan lingkungan pimpinan. Bisa pula berarti pasukan inti. Dalam pengertian lain, secara bahasa berarti 4 persegi panjang atau kerangka. Dengan demikian, kader dapat didefinisikan sebagai kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen. Sosok kader itu ibarat jantung ya dalam suatu organisasi. Jika kader lemah, maka lemah pula gerakan organisasinya. Karena itu kader adalah orang-orang terpilih yang mampu menjadi penggerak organisasi. Definisi kaderisasi yaitu mengandung pengertian sebagai sebuah proses untuk melahirkan kader. Jadi kader itu kalau dalam bahasa militer itu pasukan khusus ya. Kalau dalam bahasa militer. Sedangkan kaderisasi yaitu proses untuk melahirkan kader. Kader mengacu pada sosok individu-individu terpilih dalam suatu organisasi, sedangkan kaderisasi mengacu proses melahirkan kader. Dalam sebuah organisasi, kader menjadi sangat penting karena kedudukannya sebagai inti organisasi dan pelanjut estafet kepimpinan. Tanpa adanya kader, regenerasi kepimpinan dan dinamika dalam organisasi itu bisa berhenti atau mandek ya. Tujuan kaderisasi, ada yang tahu tujuan kaderisasi itu apa? Untuk melanjutkan organisasi, Pak. Kurang spesifik Saya, Pak, ya. untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dalam organisasi. Ya bisa juga. Ada yang tahu Alfian? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, saya aja yang jawab ya. Ya, Pak. Tujuan kaderisasi itu terbentuknya kader Muhammadiyah yang memiliki ruh atau spirit ya, ruh spirit serta mempunyai integritas dan kompetensi untuk berperan di persyarikatan dalam kehidupan umat dan dinamika bangsa serta konteks global dunia berarti ya. Dengan demikian, maka pengkaderan termasuk program strategis Muhammadiyah. Jenis dan bentuk pengkaderan Muhammadiyah. Ada yang tahu? Ada berapa jenis dan bentuk pengkaderan Muhammadiyah? Jenis-jenisnya ada berapa? Ada yang tahu? Ilmi? Tahu? Dua, Pak. Apa aja? Lutfi tahu nggak apa aja? Nggak tahu, Pak. Faisal tahu? Umum Ya. dan fundamental. Fungsional. Fungsional. Yang pertama itu pengkaderan umum. Di sini pengkaderan umum tuh
kegiatan kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan yang menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta aksi gerakan yang diselenggarakan oleh MPK dan AKUM. Pengkaderan umum itu terbagi menjadi dua, yaitu Darul Arkom dan Baitul Arkom. Darul Arkom ada yang tahu apa itu? Gak ada. Darul Arkom itu adalah pengkaderan yang utama dan khas dalam sistem pengkaderan Muhammadiyah yang bertujuan untuk membentuk cara berpikir dan sikap kader yang kritis, terbuka serta penuh komitmen terhadap Muhammadiyah. Darul Arkom diselenggarakan oleh pimpinan pusat, wilayah, serta amal usaha Muhammadiyah. Darul Arkom dari masing-masing penyelenggara itu mempunyai perbedaan ya, mengenai waktu, cakupan materi, segmentasi dan kualifikasi peserta. Darul Arkom pusat selama 1 minggu dilaksanakan, wilayah 5 hari dan pimpinan AUM 4 hari. Peserta Darul Arkom diprioritaskan untuk pimpinan persyarikatan, unsur pembantu pimpinan, dan pimpinan puncak AUM. Yang kedua, Baitul Arkom. Baitul Arkom merupakan modifikasi atau penyederhanaan dari Darul Arkom dan diselenggarakan untuk tingkat pimpinan daerah, cabang ranting serta AUM. Sasarannya adalah simpatisan, anggota, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Ortom, pimpinan serta karyawan AUM. Penyederhanaan dilakukan dari sisi waktu penyelenggaraan dan kurikulumnya. Penyelenggaraan hanya berlangsung selama 3 hari dan kurikulumnya lebih sederhana. Sedangkan yang kedua itu pengkaderan fungsional. Pengkaderan fungsional adalah kaderisasi yang terstruktur namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku, bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan fungsi tertentu dari majelis atau lembaga. Pengkaderan fungsional dilaksanakan sebagai pendukung perkaderan utama dan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, dan kajian intensif. Kurikulumnya dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai jenis, kebutuhan, dan kreativitas masing-masing penyelenggara. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada, Pak. Gak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya saya ingin memberi kalian games ya, sedikit permainan atau tugas kecil. Nanti ada empat kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. Jadi kalian silakan memilih pertanyaan dan jawaban yang sama menjadi kelompoknya ya. Jawab. Paham ya sampai sini? Iya. Saya bagikan ya. Ini Mas Hilmi. Silakan dicari kelompoknya masing-masing. Ya, bisa dibacakan kelompok pertama dari pertanyaan. Sebutkan jenis dan bentuk pengkaderan Muhammadiyah. Jawabannya pengkaderan umum, Darul Arkom dan Baitul Arkom. Pengkaderan fungsional: A. Pelatihan instruktur, B. Pelatihan yang dilaksanakan majelis lembaga, C. Pengajian pimpinan, D.
D. Pengajian khusus. E. Pelatihan tata kelola organisasi. Dan F. Diklat khusus. Ya betul ya. Selanjutnya kelompok 2, bacakan pertanyaan dan jawabannya. Jelaskan definisi kader. Kader adalah anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkaran dan lingkungan pimpinan. Bisa pula berarti pasukan inti. Ya betul ya. Sampai sini sudah paham semua ya? Sudah Iya. paham. Maka materi hari ini sudah selesai ya. Ya. Insya Allah saya lanjutkan minggu depan. Kalau sudah selesai, Majlis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.